Puji Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang baik ini. Maka Tuhan boleh mempertemukan kami untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Namun sebelumnya ya Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Biarlah setiap bejana hati kami diisi oleh aliran-aliran air yang murni, sehingga itu boleh menyejukkan setiap kehidupan kami. Bahkan di dalam keletihan kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, kami akan melihat aliran-aliran air itu mengalir memberi kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah yang luar biasa ini. Walaupun kita harus melakukannya secara daring, saudara, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja atas hidup kita, tidak melihat situasi, tempat, atau keadaan kita, karena Dia Allah yang maha hadir. Dan kehadiran Tuhan dipastikan akan membawa dampak yang besar bagi saudara dan saya. Nah, puji Tuhan saudara, tema firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah Tuhan berdaulat atas hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara, nats perenungan kita yaitu kita ambil dari suratan Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara dan saudara menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Di sana dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita pahami bahwa kehidupan kita hari ini merupakan sebuah anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya saudara dan saya bisa melewati pandemi sampai di titik ini, maka ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya percaya kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena saudara begitu antusias melakukan protokoler dalam kehidupan kesehari-harian kita. Namun saya percaya kita ada hari ini semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara ingat bahwa dengan kita melakukan protokoler sekalipun, itu tidak menjamin bahwa kita akan luput dari pandemi ini. Ada banyak orang yang sudah melakukan protokol yang begitu luar biasa, namun kita melihat faktanya bahwa mereka juga terjangkit akan virus ini. Tidak sedikit di antara kita, kenalan, kerabat, saudara bahkan itu mengalami. Mereka terjangkit dengan yang namanya virus COVID ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita sampai ada hari ini di titik ini, maka satu hal yang perlu kita sadari, ini bukan hebat kita. Sekali lagi saya katakan ini bukan hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari bahwa proses kejadian kita ini merupakan campur tangan Allah yang luar biasa.
Harus kita sadari bahwa Tuhan ini berdaulat atas kehidupan kita. Mulai dari proses ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhanlah yang membentuk hidup kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, dalam pembentukan Tuhan, satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Karena apa? Kita adalah produknya Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kehidupan kita. Hanya terkadang saudara, ada manusia, ada orang-orang di sekitar yang tidak pernah puas dengan kehidupannya. Dia lupa atau dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah makhluk yang sangat berharga. Bukankah Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat mulia. Dikatakan dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa karya Tuhan dalam penciptaan kita inilah sangat luar biasa. Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi pribadi atau makhluk yang mulia. Apakah sebagai makhluk yang mulia harus disia-siakan? Masalah, pergumulan, ya itu pasti ada dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, bahwa sampai di hari ini Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatu buat saudara dan saya. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Tapi dia membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jadi poin yang pertama yang saya mau bagikan bagi kita dalam kesempatan ini lewat pembacaan firman Tuhan kita hari ini, yang pertama adalah Tuhan membentuk hidup Anda. Puji Tuhan saudara. Hal yang kedua yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan mengenal saudara dan saya. Ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa pakai topeng. Sekalipun kita pakai masker setebal apa saudara, Tuhan kenal saudara. Kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Bahkan sampai ke dalam hati kita Tuhan tahu. Amin saudara. Itu sebabnya saudara harus terbuka di hadapan Tuhan. Karena dia Allah yang maha tahu. Nah kalau dia Allah yang mengenal kita, maka seharusnya saudara kita juga harus mengenal dia. Amin. Ada banyak orang yang sampai hari ini dia tidak kenal Tuhannya. Tuhan kenal saudara, maka saudara harus kenal dia. Amin saudara. Kita harus kenal dia. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ada masanya Tuhan akan berkata dia tidak akan mengenal saudara. Siapa yang tidak dikenal oleh Tuhan? Setiap orang yang hidupnya tidak melakukan firman Allah, maka dipastikan Tuhan tidak akan mengenal dia. Karena kita berkata bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya kan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi setiap orang yang melakukan firman. Lalu orang itu berkata, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir banyak setan dan sebagainya? Lalu Tuhan berkata, enyalah engkau dari hadapanku sebab aku tidak mengenal engkau. Saudara, intinya bagaimana kita supaya dikenal Allah, maka yang wajib saudara lakukan adalah saudara harus hidup melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan mengenal saudara. Kalau Tuhan mengenal saudara, maka Tuhan pun berpeduli atas hidup saudara. Saudara gak usah takut menjalani pandemi ini. Karena dia kenal saudara. Dia pasti menolong saudara. Ya kan? Dia pasti menolong saudara. Gak usah takut. Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, di poin yang kedua ini, saya mau mengingatkan saudara untuk terus membangun hubungan yang intim dengan dia lewat doa.
lewat persekutuan doa, lewat ibadah kita. Disitulah kita membangun hubungan kita dengan Allah, supaya bukan hanya Allah yang kenal saudara dan saya, tetapi kita juga mengenal Dia, mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam pembacaan kita dikatakan apa, saudara? Yang ketiga, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menguduskan saudara. Bagaimana cara Tuhan menguduskan kita? Bukankah kita ini adalah orang yang berdosa? Mungkin saudara berkata, mana ada orang yang suci? Mana ada orang yang kudus? Bukankah kita setiap hari melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Ada begitu banyak pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan. Mungkin lewat ucapan kita, lewat pikiran kita, sikap perbuatan kita yang menyakiti hati orang lain. Lalu di mana letak kekudusan kita? Saudara, jujur, kalau kita mau katakan kita ini gak ada yang kudus. Pendeta sekalipun gak ada yang suci. Semua kita ini adalah makhluk yang berdosa. Tapi ingat saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka hidupmu telah dikuduskan olehnya. Ketika saudara menyesali semua dosa-dosa kita di masa lalu dan menyatakan diri untuk hidup dalam pertobatan, maka di saat itulah hidup saudara dikuduskan oleh Dia. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Dia menyucikan, Dia membasuh setiap dosa-dosa kita, sehingga saudara menjadi pribadi yang sangat mulia, sangat berharga, sebagaimana wujud asli kita ketika Allah menjadikan kita pada penciptaan yang pertama di Taman Eden. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, maka layakkah kita untuk merusak makhluk yang kudus ini? Layakkah saudara untuk mengotori kehidupan yang sudah dikuduskan oleh Allah ini? Saudara, ingat baik-baik bahwa tubuh ini, hidup kita hanya sementara. Tubuh kita hanya dipinjamkan kepada kita, saudara, yang suatu saat kita akan kembali kepada Dia dan akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya ingat baik, mari kita jaga tubuh kita dengan baik, dikuduskan. Hiduplah kudus di hadapan Allah. Amin saudara. Jangan terjebak dengan dunia ini yang terus saudara berusaha merangkul kita, supaya kita melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat, hidupmu adalah kehidupan yang telah dikuduskan oleh Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di dalam pembacaan ini dikatakan apa saudara? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ayat ini ditulis dan ditujukan kepada Yeremia, bahwa Tuhan telah menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Saudara, mungkin saudara akan berkata, saya kan bukan ditetapkan oleh Tuhan sebagai nabi. Betul, mungkin kita bukan seorang nabi, tapi firman Tuhan ini juga berbicara tentang hidup saudara, bahwa Tuhanlah yang menetapkan saudara sebagai anak-anak Allah. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menerima anugerah keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menempati kerajaan sorga. Saudara adalah ahli waris. Ingat saudara, kita adalah ahli waris, dan itu telah ditetapkan oleh Allah. Sejak dari kandungan ibu kita, saudara sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Nah, jangan sampai
ketetapan yang telah dibuat oleh Allah ini dirusak oleh kita sendiri. Jangan sampai, saudara, ada banyak orang yang sudah ditetapkan Allah untuk hidup memiliki warisan sorga, tetapi pada kenyataannya mereka mundur. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan. Karena apa? Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Tahta, harta, cinta. Ini jadi faktor penyebab dia meninggalkan ketetapan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya saudara jangan sampai meninggalkan ketetapan Tuhan sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris. Jangan cuma karena jabatan, jangan cuma karena harta, saudara, atau cinta kita meninggalkan Tuhan kita. Tapi saya percaya, saudara, dalam kehidupan kita harus sadar bahwa saudara adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka hidup kita senantiasa bersyukur, membawa hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat dimanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan, di lingkungan keluarga, di mana saja kita berada. Kita membawa dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita, sehingga ketetapan Allah itu tidak hilang dari hidup kita. Saudara sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan puji Tuhan, saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara akan terus dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhanlah yang membentuk hidup saudara. Tuhan yang mengenal saudara. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa mengenal saudara lebih jauh. Atasan kantor tidak bisa mengenal saudara lebih jauh. Bahkan orang tua, pasangan sekalipun tidak bisa mengenal saudara lebih jauh. Tetapi Tuhan mengenal hidupmu. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenal setiap pergumulan saudara. Maka bawalah setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Dia Allah yang akan menolong saudara. Dan Allah adalah orang yang sudah menguduskan hidup saudara, sehingga saudara berharga, mulia di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menguduskan, Tuhanlah yang menyucikan saudara. Bahkan Tuhan juga yang telah menetapkan saudara menjadi ahli waris kerajaan sorga. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Kiranya kita senantiasa terus diberkati Tuhan, dijauhkan dari virus ini, dan kita senantiasa boleh tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, mensyukuri hidup ini, melakukan aktivitas kita dalam pekerjaan kita, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara baik, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman, maka pada akhirnya mari kita akan tutup dengan doa dan doa berkat. Mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang baik ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah. Walaupun ibadah ini kami lakukan secara daring, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena kami sungguh diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam puji-pujian dan penyembahan. Bahkan kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang membentuk hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan yang membentuk hidup kami, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Di dalam menjalani hidup ini ada banyak tantangan, pergumulan. Namun kami sadar karena Tuhanlah yang membentuk hidup kami, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga mengenal setiap kami. Mungkin orang-orang di sekitar kami tidak mengenal kami seutuhnya, namun kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang sudah membentuk kami. Maka Tuhanlah yang mengenal setiap kami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, bahkan apa yang kami doakan, mungkin yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata kami. Namun kami percaya
Tuhan mengenal setiap hati kami. Itu sebabnya kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah menguduskan kami. Kami orang yang berdosa. Kami orang yang tidak berharga akibat dosa kami. Namun kami percaya lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka Tuhan mengembalikan keadaan kami sehingga kami menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang mulia. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan juga telah menetapkan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk mewarisi kerajaan sorga. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Bapa, kami terus berdoa buat rekan-rekan kami yang ada dalam persekutuan yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Bapa di sorga, Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan tolong memulihkan keadaan mereka. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan hadir di sana membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Apapun pergumulan dari rekan-rekan yang ada yang mengikuti ibadah ini, Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan membawa mereka untuk mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, maka berkat-Mu senantiasa dilimpahkan atas setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan terus kehidupan kami, waktu-waktu kami, pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, dan pada akhirnya kami mengalami kemenangan yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kehidupan kami telah diberkati oleh Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan terus menolong, memampukan kami melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai langkah hidup kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya.